Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola di episode Game Week 34 Plus. Ya teman-teman, saat recording ini Newcastle dan West Ham United sedang bermain di menit 57 dan hasilnya 1-1. Oke, selagi kita satu jam lagi kita akan nunggu Liverpool. Jadi let's see apakah kita bisa mendapatkan live update lagi dari komentator Zo untuk Richie bisa bermain lagi seperti yang sebelumnya. Dan anyway, kapten guys. Dan kita akan ada beberapa perubahan dari segmen-segmen di FPL S3 Bola supaya teman-teman juga nggak terlalu lama menonton pembahasan kita. Jadi kita akan persingkat, di mana segmen pertama ini kita tetap segmen review. Di segmen ini kita akan membahas dari 4 orang ini dari kita akan pilih the highest dan the lowest score point yang saat ini sedang berjalan. Nah, untuk sekarang ini yang the highest-nya itu adalah Stephen. Congratulations Stephen. Ini dia mendapatkan 48 poin dan the lowest-nya saat ini ya. The lowest saat ini ya itu adalah Evan dengan 31 poin. Kita akan bahas gimana sih apakah tim ini sudah mencapai ekspektasi mereka atau apa yang tidak sesuai dan apa planning mereka. Oke, boleh mulai dari Stephen dong. Pan, gimana Pan? Oke, jadi kasih lihat tim gue dong dikit Ton, di slide dikit biar strikernya bisa kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya kalau tim gue ini kan yang pasti triple MU nih. Gue rasa untuk manajer yang masih live, masih main gitu ya, udah nggak ninggalin tim FPL-nya, 80% sekarang udah pasti pakai triple MU. Pertanyaannya adalah aset MU mana yang dipakai? Karena di back ada yang umum tuh De Gea, Maguire, Van Bissaka. Di attack ada Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford nih. Kalau gue pribadi, karena gue gak belajar taktik sepak bola langsung ke sekolah sepak bola ya, gue gak bisa menganalisis pertandingan secara langsung sehebat Klopp atau Pep gitu. Jadi buat gue, pemilihan kapten cuma modal statistik dan feeling. Gitu. Mungkin kalau gue belajar taktik, gue bisa memilih kapten dengan lebih bijak gitu ya. Ya tapi di minggu ini gue merasa gue beruntung. Karena kapten gue Fernandes. Padahal pas awal udah sedikit melempem ya. Nggak dapet penalti itu. Harusnya Fernandes yang ngambil, tapi ya udahlah. Yang gue seselin di tim gue sekarang adalah triple MU gue, satunya defensive asset di De Gea. Kalau sekarang trennya kayak begini, sebenarnya yang gue pengen adalah triple MU-nya di attack. Gitu. Dan De Gea juga kemain bobol, dan kalaupun De Gea itu gak bobol, gue rasa back MU itu ceiling atasnya, ceiling itu apa ya? Poin terbesar yang masih mungkin didapatnya ya 6 gitu. Kalau sampai Wan Bissaka terus sih. Kalau sampai kemarin Wan Bissaka dapat assist segala macam, buat gue itu lagi beruntung aja sih yang pakai Wan Bissaka. Kalau yang ngerti metric expected assist ya, Wan Bissaka udah 4 pertandingan ini expected assist dia masih di bawah 1 kok. Jadi sampai dia assist tuh ya Greenwood-nya aja hebat banget. Lu kalau ingat gol Greenwood yang kemarin. Betul. Itu Wan Bissaka tuh assist-nya nggak kayak TAA, Trent Alexander-Arnold yang tinggal sentuh masuk gitu. Itu tuh cuma umpan biasa jadi gol gitu ya. Itu jadi gue merasa beruntung kapten gue Fernandes ngasih penaltinya ke Rashford. Yang gue agak kecewa nih Wolves. Karena kemarin lawan Arsenal di bawah ekspektasi. Kalau Doherty sebenarnya walaupun Wolves-nya kebobolan, gue expect-nya attacking return. Jadi oke kan sebenarnya. Sebenarnya gue agak kecewa, tapi ya gue bakal ngasih 1 game week lagi, maksimum 2 game week buat Jimenez atau Doherty buat dapat poin. Oke. Karena walaupun pertandingan terakhir mereka lawan Aston Villa sebelum lawan Arsenal tuh menang, sebenarnya penampilannya nggak bagus-bagus amat. Ya, gue juga nggak bisa nonton semua pertandingan deh. Gue cuma lihat klipnya doang. Sisanya cuma modal lihat match report gitu. Jimenez ini bentar lagi kan pacarnya mau melahirkan nih. Iya betul. Gue takutnya dia tiba-tiba gak main kayak Pepe kemarin, dan untuk kayak waktu-waktu kayak sekarang nih.
Ya Vardy. Pepe kemarin Arsenal gak main Ton karena istrinya ngelahirin juga. Oh. Gitu. Dan lagi waktu padat gini nih, dia cuti seminggu buat nemenin istrinya yang ngelahirin. Dia bisa miss 2 game week, 3 game week gitu. Ya. Jadi next-nya kalau gue lihat dari tim gue nih, gue punya salah, gue happy. Pulisic ini returnnya mirip Son ya, cuma assist gitu. Malah Son tuh asisnya passing, tapi Pulisic ini asisnya di foul kan. Jadi seolah-olah lebih meyakinkan Son. Tapi kalau lihat dari pertandingan yang udah lewat nih, Son itu 2 pertandingan terakhir nggak nembak ke gawang 1 kali pun. Pulisic ini tembakan ke gawangnya masih banyak, jadi gue masih pertahankan. Pertandingan Chelsea kemarin lawan Watford, kalau lihat heat map dari average position semua pemain Chelsea yang paling depan itu ternyata Pulisic. Bahkan posisi rata-rata dia itu lebih depan daripada Giroud. Gitu, jadi Pulisic masih gue tahan. Sisanya ya Liverpool belum main juga. Calvert-Lewin gue belum bisa banyak ngomong. Gue harap dia bikin gol karena dia termasuk striker yang paling banyak nembak setelah restart tapi belum gol. I see. Target ke depan, gue pengen sedikit-sedikit nyiapin squad buat bench boost dan pindahin triple MU dari 1 defense 2 attack jadi attack semua. Gitu. Oke, thank you Pan. And sekarang Pan, gimana Pan? 31 poin Pan. Dengan transfer 2 ya, minus 4 ya. Ya April sih. Kalau minus gede return gede, tapi ternyata belum gede. Belum gede ya. So lu apa yang lu transfer untuk minus 4 itu? Karena ya lo harus ngikutin tren lah. Salah satu yang lagi naik banget kan Foden tuh. Oh, I see. Kalau lo lihat, karena gua tuh punya eye test ya, gua nonton segala macam. Dan jadi ya kalau buat gua, lu bayangin aja kemarin lawan Liverpool, Gabriel Jesus mana bro? Yang di depan tuh cuma ada Sterling, Foden sama guys. De Bruyne. Update West Ham goal. So check lagi bos. Itu dari corner tuh. Dari corner ya? Ya, dari corner ada bola muntah di pas kebetulan Soucek dan Soucek tinggal shoot ke gawang. Oke. Aduh, poin Lascelles gue hilang terus bos. Gue punya Jamal Lascelles dong. Oke, next. Gue udah draft kak. Next, Pan. Gimana di sekarang situasi tim lu? Apa yang nggak sesuai, Pan? Sebenarnya isi tim kita kan hampir mirip ya. Triple MU kita tuh semuanya di Fernandes, Rashford, De Gea. Back dari Wolves, Doherty. Cuma lu doang Tony Johnny. EAA kita punya ya. Antara Mane atau Salah kita semua punya. Ya. Pembeda gue sih cuma ya itu doang di Foden. Paling banter Ox, karena tadi kita lihat juga kan line up udah keluar tuh dari Liverpool. Ox beneran main kan? Ox main ya? Gua berarti. Dimana lu transfer out Gini Wijnaldum ya? Update selfie main goal. kan? Oke, selfie. Zo, update-nya lagi Zo. Lu 2 minggu lalu pembedanya Declan Rice ya? Iya. Asisnya gol West Ham tuh Declan Rice, Jo. Jadi pembeda lu menghasilkan. Walaupun kita semua gak ada yang setuju dulu, tapi pembeda lu menghasilkan. Di game yang salah. Iya, oke, nggak apa-apa. Planning gue belum ada apa-apa lagi sih. Ini gue nggak tahu kenapa, kayaknya kok FPL S3 bola saat live Newcastle ini jadi kayak semangat ya dia mainnya ya. Ada zone nih kayaknya. Anyway, back to topic. Saya pakainya Fernandes, bukan Aurier, karena saya merasa tidak yakin ya. Masalahnya kan Spurs tuh bakal ngelawan Everton kan. Kalau sesuai data, ya statistiknya ada, Everton tuh tim keberapa yang cukup sulit untuk ditembus? Everton tuh shootnya banyak banget. Richarlison, Dominic Calvert-Lewin tuh shoot terus. Cuma secara defense malah nggak terlalu bagus setelah restart. Karena Everton. Ya. Iya, Everton tuh big chance conceded-nya paling sedikit paling sedikit 2 atau 3 gitu gue ingat. Ya big chance ya kan. Big chance conceded. Iya. Aurier bakal cukup lebih pusing ya, maksudnya main bakal lebih cukup ngedef daripada lu nge-tag gitu. Makanya gue lebih masang Fernandes karena ya trennya Newcastle juga lagi lumayan naik kan. Dimana ya hasilnya ternyata kebobolan gitu. Kebobolan 2 ya.
I see. So, dan yang paling ini penting di mana tim lu itu adalah lu mengkaptenkan Rashford ya, Van ya? Daripada Fernandes. Betul, dan di mana karena sesuai data pun, Bournemouth itu mereka paling banyak kena shoot dari sebelah kiri. Berarti sebelah kanan desk-nya mereka. Ya. Di mana tempat Rashford maksudnya lu ya? Rashford lah. Cuman okay. ternyata ya dapat gol pun hoki karena memang dikasih motivasi sesuai ekspektasi ya, dikasih motivasi seperti Benzema. I see. Membuat penalti, sisanya membuang peluang. Plan gue sih belum ada karena gue harus nonton dulu yang sekarang Liverpool sama, karena gue kan masih ada banyak main tuh. Iya, kita bisa lihat sih. Lu sekarang baru main itu 5 pemain ya, di mana iya gue masih ada 6. Stephen tadi udah 7 pemain ya. Dan kapten gue udah main. Ya, kapten semua kita main. Kapten kita udah semua main. Cuman memang gue tinggal 5 player lagi. Belum. Ya. Sama Ox. Gue berharap mau lihat dulu Ox sama pemain Liverpool sama City lah. Ya, oke. Soalnya kan kalau Spurs kejauhan ya. Mungkin pun gue akan jual pemain Spurs. Son atau Aurier pasti kemungkinan gue jual, gue ganti yang lain. Alright, oke. And by the way, dari tim gue sama tim Evan ini ya, kita tuh bisa ngambil satu kesimpulan sebenarnya. Apa tuh? Kalau pemain MU penting atau enggak, buat gue itu gak usah ditanya lagi lah. Semua orang harus udah tahu kalau lu gak punya pemain MU sama sekali di tim lu, ranking lu pasti turun terus. Ketinggalan. Lu butuh pemain MU, ya. Itu poin pertama. Poin kedua, masalahnya semua pemain MU ini bisa return. Fernandes bisa penalti. Rashford bisa penalti, Fernandes bisa free kick, play on bisa Martial. Rashford bisa. Ya bisa dari mana pun. Greenwood Rising Star ya. Ya Greenwood Rising Star. Jadi di sini faktor keberuntungan jadi gede banget, Ton. Saat lo mengkaptenkan pemain MU yang benar, lo bisa naik jauh. Saat lo mengkaptenkan pemain MU yang salah, lo bisa turun jauh gitu. Ya. Jadi sekarang masalahnya udah bukan apakah kita butuh pemain MU lagi, tapi butuh pemain MU yang mana, posisi mana, siapa yang dikaptenin, itu udah lebih penting lagi daripada apakah MU penting untuk dipunya gitu. Nah, boleh juga nih, karena kita lagi bahas MU, dan buat teman-teman, kita untuk segmen 2 itu perihal planning, yaitu kita akan membahas triple MU, di mana kita sudah tahu semuanya seperti tadi yang Evan udah bilang, triple MU penting, tapi pemain mana yang harus kita pilih? Ya. Nah, di sini kita akan coba sajikan data di mana ini buat konsumsi kalian semua dan untuk membantu membuat keputusan. Van, gimana nih? Kalau dari penglihatan lu kemarin lah, ini kan buat teman-teman yang belum tahu, kita tuh ada tipe-tipe lah. Evan itu tipe eye test. Jadi dia selalu nonton MU dan Liverpool dan bisa pakai, kita bisa ngomong gut feeling lah. Dimana Evan tuh biasanya mantap itu pilihan-pilihannya tuh. Cuman kadang juga emang karena pakai feeling ya ada persentasenya itu nggak benar. Nah, cuman kita bisa lihat nih, Van, apa yang lu bisa sajikan dan sharing-sharing lah. Dari Bournemouth kemarin lah. Sebenarnya ya ekspektasinya itu, kan gue tadi bahas datanya kemarin kan. Data yang dari Stephen bilang tuh kalau Bournemouth lebih banyak lowongnya lah, karena itu banyak banget shoot dari sebelah kanan kan, dari kanan defense dia. Gue pikir kan makanya Rashford tuh di posisi itu. Rashford tuh udah bukan penyerang, dia sekarang winger. Udah bukan penyerang. Karena strikernya diambil Martial ya. Diambil alih Martial gitu. Makanya gue pikir oke, saatnya kita kaptenin Rashford. Masa sih sebodoh itu ini pemain gitu ya. Dari beberapa match ini ada pasti terus Fernandes sama Pogba sampai nggak bisa ngegolinnya gitu. Sedangkan Greenwood aja yang baru beberapa kali starter itu langsung gacor bikin 4 gol, bos. Ya. 2 game 4 gol tuh gila sih. Saya sempet pengen beli sih, cuman gue pikir kayaknya Rashford bisa deh sekarang ya. Cuman kan ya problemnya kita nggak mungkin punya 4 kan? Iya, lu nggak mungkin punya 4 gitu. Nah, dari lu gimana? Kalau lu boleh exclude 1? Kalau gue boleh exclude 1, setelah gue lihat Rashford selama ini, gue bakal buang Rashford. Dan lebih milih Greenwood? Gue lebih memilih
Greenwood, Martial, sama Bruno Fernandes. Berarti kan kalau kita situasikan di tim lu sekarang lah, lu willing to sell Rashford dengan harga 9, beli Greenwood 4,5. Oke, that's a big move ya. Benar nggak? Okay. Gue punya 4,5, gue bisa jual Son, gue bisa dapat Mane. Salah. Gue punya Dan Mane. Next untuk lawan Aston Villa di game week 34, for your information juga di game week 35-nya lawan Southampton, dan di game week 36 itu akan melawan Crystal Palace. So transfer kalau bisa secepatnya ya untuk dapat 3 MU attack ya. Betul. Dan lu dengan eye test lu merasa itu meyakinkan ya? Meyakinkan. Oke, next meyakinkan banget. Kita coba compare teman-teman dengan data yang didapat dari berbagai sumber yang dilakukan oleh Epney dari XG, SA dan tapi itu menarik juga, Ton. Itu menarik juga. Gue jadi mau nanya Tony sama Zo juga nih. Kalau misalnya sekarang lu punya free wild card, lu bisa reset tim lu lagi dari awal. Gue yakin lu berdua pakai MU 3 orang dong. Betul. Pasti ya. Betul. 3 itu siapa? 3 itu siapa kalau kalian? Kalau gue sama-sama Evan loh. Gue kalau sekarang gue punya free pass gitu ya, gue bisa pakai wild card lagi. 3 MU gue adalah Bruno, Martial, Greenwood. Kalau gue juga sama sebenarnya. Cuman problemnya adalah di sini. Gue mungkin nggak akan pakai Martial. Dan gue nggak akan pakai Rashford. Gue cukup pakai 2 sebenarnya MU. Ya, which is Greenwood sama Fernandes. Kalau gue, Bruno lah. Kalau gue ya, jadi cuma 2, Greenwood sama Bruno. Defend. Kenapa? Soalnya gue nggak akan menghabiskan semua gue kayak buat MU doang. Dengan buat gue menurunkan Rashford doang, itu udah big difference banget. Yang tadi Evan bilang 4,5. Dan 4,5 itu gue bisa punya Salah Mane, atau Mane De Bruyne, Salah De Bruyne gitu. Nah, gue bisa punya istilahnya pundit-pundit gol dari tim lain juga gitu. Kalau gue. Zo, kalau lu bisa pakai 3 MU sekarang tiba-tiba clear dari awal, lu pakai siapa, Zo? Berhubung gue udah punya Fernandes sama Martial ya, gue satu lagi bakal ambil Greenwood sih. Kalau gue butuh budget buat gue up midfield lain gitu kan. Butuh budget dong karena murah 4,4. 4,5 sekarang, 4,5. Tapi bagus. Itu juga part of the game. Part of the game juga kita mengelola uang kita kan. Betul. Sekarang lu kalau gue bandingin ya, daripada gue punya Rashford dan misal Traore gitu ya, mendingan dengan uang yang sama gue bisa punya Greenwood dan Pulisic. Gue akan lebih suka Greenwood Pulisic daripada Rashford Traore sekarang. Itu yang gue maksud, Pan. Jadi gue dari gue ya, gue nggak mengharuskan diri gue punya 3 MU, 3 attack MU. Cuman dengan adanya downgrade dari Rashford ke Greenwood, di mana yang dua-duanya menghasilkan sebenarnya, 4,5 itu gue bisa bagi rata, upgrade banyak mid atau upgrade defense juga bisa gitu. Jadi bisa ke arah sana sebenarnya. Cuman yang pasti Fernandes sudah harus punya, bener nggak sih? Karena ini orang somehow main terus nih. Fernandes 10.000 besar dunia, Ton. Effective ownership-nya 120%. Ya berarti di mana semua hampir punya dan kapten ke. Kemarin gue cek rank gue ya. Gue kapten Fernandes 1 gol 2 assist 2 bonus. Gue kira rank gue tuh bakal naik luar biasa gitu kan. Karena kapten 30 poin. Rank gue cuma naik 10.000 poin. Cuma naik 10.000 posisi. Dari berapa ke berapa? Dari 140 ribuan sekarang udah mau masuk 130 ribu. I see. Kalau ya. Jadi punya pemain kapten 1 gol 2 assist 2 bonus poin, ranknya nggak nembus banyak, itu ranknya tetap segitu-gitu aja. Tapi kalau lu nggak punya dia, rank lu turun bakal jauh banget. Iya. Oke. Sebelumnya nih, gue harap kalian ngerti semua metrik di sini ya. Kan kita udah setuju ya, yang namanya Manchester United attack itu butuh. Cuma kita mau pilih yang mana, gitu ya. Ada banyak cara buat milih nih. Cara paling tepat, sebenarnya FPL tuh gak punya cara paling tepat juga sih. Ya, tiap orang punya pendekatannya sendiri ya. Cuma berdasarkan belajar dari para veteran-veteran FPL nih, belajar dari FPL Family, belajar di Fantasy Football Squad dan kawan-kawan, itu kombinasi semua hal gitu ya. Eye test penting, statistik penting, feeling juga penting gitu. Nah, di sini gue akan menyajikan dari sisi datanya, statistiknya.
Kenapa gue menjanjikan ini? Gue setuju nih, kayak Evan nonton dia langsung eye test. Itu oke banget. Itu punya tingkat kepastian yang paling tinggi daripada metode-metode lain. Cuma kekurangan eye test adalah kalau lu hanya bergantung pada eye test. Satu, eye test itu bikin lu harus nonton semua pertandingan bola, dan itu hal yang nggak mungkin lah. Segila-gilanya lu sama bola, sekarang Newcastle lagi lawan West Ham, emang lu nonton? Lu kalau beli Saint-Maximin atau beli Antonio, emang lu nonton Newcastle? Atau tadi Burnley Sheffield tanding gitu ya, lu pilih, lu ambil back Sheffield gitu. Apakah lu nonton? Itu satu. Dua, apakah memang lu adalah orang yang mengerti taktik sepak bola gitu? Gue juga menggunakan eye test, gue juga nonton pertandingan, tapi gue sadar diri seberapa banyak analisis yang bisa gue hasilkan dari gue nonton sepak bola. Kalau misalnya setelah gue nonton, gue bilang begini, wah pertandingan tadi nih Greenwood tuh bagus lah, feeling gue pertandingan berikutnya Greenwood pasti mau bikin gol lagi. Itu mah gak usah eye test gitu. Gue gak nonton juga, gue bisa ngomong gitu, ngerti ya? Karena sudah ada hasilnya. Ya. Karena semua orang juga mau bikin gol. Lu tanya Lindelof aja mau bikin gol apa enggak, mau Lindelof itu bikin gol, ngerti nggak? Oh iya. Jadi kalau lu eye test, tapi setelah eye test hasil lu adalah, gua rasa Rashford ini bakal bikin gol. Itu bukan eye test, itu keperasaan lu. Tapi lu nonton, ngerti gak? Jadi gue sangat setuju eye test. Eye test tuh cara nomor 1 lu main FPL. Dari orang-orang juga begitu, gitu ya. Dari orang-orang yang udah hebat-hebat juga begitu. Tapi masalahnya cara lu eye test itu bener apa enggak? Karena buat dapet eye test tuh, lu harus jadi Jurgen Klopp, lu harus jadi Pep Guardiola, gitu. Lu harus bisa analisis pertandingan. Kalau lu analisis pertandingan dan lu bilang, gua rasa Bruno nih peluang asisnya besar. Ya memang, ya semua orang juga tahu itu, gak usah nonton juga, Bruno asisnya memang bagus gitu, makanya dibeli MU gitu ya. Oke, nah untuk mengcover kelemahan-kelemahan kita dalam eye test ini, gue sajikan data di sini. Di sini gue sajiin data, gue pakai annotate dulu. Nah, gue sajikan data ini ada 4 orang ya, kita udah tahu semua mukanya, Bruno, Martial, Greenwood sama Rashford. Di atas ini adalah yang berhubungan dengan gol, di bawah ini adalah yang berhubungan dengan assist. Jadi kalau kita lihat, ini data semenjak IPL main lagi dari kemarin. Jadi gol, Martial dan Bruno paling banyak, 4 gol, itu nggak usah dibahas lagi, Rashford baru 1 kemarin penalti. Nah, yang menarik di sini adalah shot 14 Bruno. Tapi shot in the box itu shot dari dalam kotak penalti, Bruno paling sedikit. Yang bisa kita lihat di sini berarti sebenarnya kalau kita kaptenin Bruno, kita mengharapkan kita punya keberuntungan kalau shot Bruno yang lebih banyak dari luar kotak penalti itu masuk. Bayangkan ya, karena shot dari dalam kotak penalti itu punya kemungkinan masuk lebih besar daripada shot dari luar kotak penalti. Betul ya? Setuju ya? Nah, cuma yang kita tahu di sini adalah Bruno-nya hebat aja. 4 dari dalam kotak, berarti dari dalam kotak ya, berarti 10 dari luar kotak, tapi total 14 shoot-nya 8 on target. Jadi dia memang lagi hebat aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat expected goals juga nih, Bruno tuh paling tinggi 2 gol. Tapi jangan lupa Bruno tuh ngambil penalti. Ingat nggak? Van, lu kan nonton terus nih. Bruno tuh udah ngambil berapa penalti ya? 1 apa 2? 2 setahu gue. 2. Oke. 1 penalti itu XG-nya sekitar 0,7. Antara 0,6 sampai 0,7. Jadi sebenarnya tanpa penalti ini, kalau dari open play, XG Bruno tuh di bawah 1. Gitu ya. Jadi sebenarnya Bruno ini pemain yang overperform XG-nya aja karena dia memang hebat banget finishing-nya. Kalau kita lihat dari crossing, gilanya nih Martial Greenwood nih 0 cross. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Jadi sebenarnya MU tuh 4-3-3, tapi 3 depan tuh gak melebar. Kalau 3 depan melebar, harusnya Greenwood ada cross-nya dong, gitu ya. Yeah. Jadi skema MU saat 4-3-3 itu, justru Bruno yang ke samping yang ngebantu back sayap. Makanya crossing dia ini gila banget, 27 cross, banyak banget. Saat dia cross di kotak penaltinya ada Greenwood dan Martial. Jadi kalau lu mengharapkan sumber gol nih, harusnya 2 orang inilah yang akan golnya paling banyak. Dan sejauh ini dibuktikan hampir benar ya, Bruno lebih banyak karena ada penalti juga. Yang menarik di sini adalah gini, kita mau milih yang mana? Ya, kita harus lihat pro dan kontranya masing-masing pemain. Bruno, pro-nya adalah dia pemain yang lagi hot-hotnya. Hotnya dilihat dari mana, bukan cuma dibilang hot aja gitu ya. Tapi statistiknya gimana dan hasilnya gimana gitu. Dia main melebihi ekspektasi dari statistik yang ada. Itu Bruno. Martial, kalau lihat dari sini, dia predator banget. Martial tuh gak ngambil penalti sama sekali. XG-nya 1,82. Artinya apa? Kalau penalti Rashford dan penalti Bruno ini gak dihitung, pemain MU yang paling mungkin bikin gol saat ini adalah Martial. Dan lagi hot-hotnya nih, dia 9 shot, on targetnya lebih dari setengahnya, 5. 7-nya dari kotak penalti. Jadi ini udah oke banget.
kalau kita lihat ke bawah, peluang assist dia kecil. Jadi kalau lu hanya mengharapkan memang gol, sumber gol gitu ya, lu ambil Martial. Kalau lu percaya dengan performa, lu ambil Bruno. Kalau lu mau kemungkinan poin lu spread bisa kemana-mana, bisa bonus poin, bisa penalti, bisa free kick, bisa assist, bisa gol. Orangnya adalah Rashford. Kita lihat di sini expected assist Rashford paling tinggi. Jadi Rashford ini orang yang bisa segala-gala, tapi nggak semuanya jago gitu ya. Kalau kita lihat juga ya, expected goals lumayan, expected assist lumayan. Kalau dia jadi striker, dia bikin gol, bonus poinnya gede. Ya. Gimana, Ton? Shoot juga kan setara ya, shootnya ya. Shoot juga jumlah, kalau dilihat dari jumlah sih sama ya. Kalau dilihat dari kualitas shotnya beda. Martial lebih bagus daripada Rashford. Tapi kalau dilihat dari jumlah kuantitas shotnya mereka sama gitu ya. Terus spread poinnya, yang gue suka dari Rashfordnya spread poinnya banyak. Dia bisa tahu ngambil penalti, dia bisa tahu ngambil free kick. Ini jadi kayak Bruno Fernandes tapi di striker, intinya gitu. Dan nggak hot. Jadi Rashford adalah Bruno Fernandes yang posisinya striker, tapi performanya lagi nggak se-hot Bruno. Nah, yang menarik di sini Greenwood kalau kata gue. Kenapa? Karena expected goal dia cuma 0,46. Greenwood ini kalau kata gue, apa ya, sesuatu yang baru sih. Untuk orang yang suka statistik kayak gue ini, Greenwood ini adalah mimpi buruk banget lah. Musim ini dia bikin 8 gol. Musim ini dia bikin 8 gol ya, si Greenwood di IPL ya. Expected goals dia di bawah 3, Ton. Jadi intinya gol yang dia bikin itu gol yang nggak gampang semua. Posisinya sulit, atau memang ya chances-nya ya. Cuma bedanya, Bruno ini punya chance point lebih banyak. Bruno ngambil penalti, Greenwood enggak. Bruno ngambil free kick, Greenwood enggak. Yang gue suka dari Greenwood sekarang adalah, kemarin waktu MU tanding lawan Bournemouth, ya pemain pertama MU yang diganti dari 4 ini adalah Greenwood. Berarti kan Ole harusnya pengen ngejaga stamina si Greenwood ini kan gitu ya. Dan harga, Ton. Dengan beli Greenwood kita bisa menghemat banyak uang, bisa upgrade posisi lain gitu ya. Nah, jadi yang mana yang kalian ambil, yang kita rekomendasikan untuk orang-orang ambil, itu tergantung lagi ke feeling orang masing-masing yang gue bilang tadi. Kalau mau yang lagi hot ya Bruno, kalau hot banget Greenwood, tapi ya kalau begitu performanya turun, ya Greenwood ini poinnya juga hilang gitu. Kalau mau gol, Martial, kalau mau kemungkinan poin lu nyebar bisa dari segala tempat, ya Rashford. Balik lagi ke struktur tim setiap orang beda-beda. Kalau gue pribadi, kalau gue punya wildcard sekarang, gue akan pilih Bruno, Martial, Greenwood. Sayangnya gue udah gak punya, dan gue cuma punya Bruno dan Rashford. Jadi ya udah. Gitu, Ton. Oke, thank you Evan, thank you Van buat analisa kalian dari sisi eye test yang memang orang-orang yang memang suka ngelihat bola langsung ya. Bisa ngelihat pergerakan gitu ya. Dan ada juga data, kenapa data penting? Tadi udah sempat dibilang juga sama Evan bahwa ada mungkin sesuatu yang kita akan miss saat kita lihat langsung pertandingan. Contoh banyak banget. Lebih banyak kita yang mungkin kita akan menghitung setiap kali Bruno nembak. Nah, itu kan belum tentu ya. Jadi eye test didukung oleh data itu bisa menjadi dasar kalian yang kuat karena untuk membuat keputusan yang sulit. Kayak sekarang, Triple MU, siapa yang harus dibeli dan apakah kita perlu ganti gitu kan ya. Nah, itu mungkin jadi pergumulan para manajer juga untuk di Game Week 34 di mana kita akan coba lihat juga untuk fixture di Game Week 34. Teman-teman semua, untuk di Game Week 34 itu akan dimulai hari Rabu tanggal 8 Juli, di mana berarti deadline jangan lupa hari Selasa jam 11 malam. Itu kalian harus sudah putuskan kapten kalian dan transfer kalian. Dan dimulai oleh pembuka dari Crystal Palace dan Chelsea dan Watford versus Norwich. Dan ditutup lagi itu di hari Jumat tanggal 10 Juli subuh-subuh. Jadi buat next-nya, Game Week 35, ini sangat mepet banget ya teman-teman. Jadi Selasa udah mulai, Jumat pagi sudah beres. Dan kalian cuma punya waktu sekitar 1,5 hari, atau ya hampir 2 hari lah ya, kita bilangnya. Itu di tanggal 11, itu Sabtu, udah mulai lagi nih Game Week 35. Jadi tolong teman-teman, jangan sampai ketinggalan Game Week-nya, dan deadline-nya yang pasti. Stay tune for any updates in Instagram. Oke, teman-teman semua. Bye-bye.